Oke, selamat malam untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang akan menjelaskan tentang pengenalan metode pengenalan wajah menggunakan metode Viola Jones. Dan yang di sini kita berkelompokan 4 orang. Yang pertama ada Isnal Mufti Sofiana, NIM-nya 2129, lalu Reza Wahyudi 2130, ada lagi Domas Kencono 2120, lalu dengan saya sendiri Tirans Nugroho 2138. Ini akan dijelaskan oleh teman saya yang pertama, Mas Isnawan. Monggo Mas Isnawan. Oke, terima kasih Mas Irwan. Saya akan menjelaskan ini. Pengenalan citra wajah manusia merupakan salah satu teknologi penting yang terus berkembang pada bidang komputer vision dengan menerapkan dalam sistem keamanan, sistem kontrol, dan sistem sebagainya. Pengenalan wajah yang diusulkan menggunakan objek wajah yang bervariasi posisinya dari hasil capture dan pada sebuah webcam yang terkoneksi pada sebuah komputer. Metode Viola Jones digunakan untuk mendeteksi wajah dan metode Face digunakan untuk mengenali wajah. Next, Mas. Overview case. Deteksi wajah dapat diartikan sebagai suatu sistem untuk mendeteksi dan mengenali apakah terdapat wajah atau tidak pada gambar maupun secara langsung lewat media digital. Dalam metode Viola Jones untuk mengenali di dalam sebuah gambar adalah wajah atau bukan dibutuhkan dataset, gambar, dan source code. Dalam metode ini, proses pertama yang dilakukan adalah mengubah gambar masukan atau input menjadi representasi gambar baru berupa gambar integral. Pada bagian ini menggambarkan tentang metode yang diusulkan untuk pengenalan wajah pada suatu gambar menggunakan Viola Jones. Gambar dasarnya yaitu kami mengambil sampel gambar, kemudian dari gambar itu diubah menjadi masukan atau input menjadi representasi gambar baru berupa gambar integral. Next. Overview method. Yang pertama adalah Hartlake Vector. Digunakan dalam mendeteksi objek pada image digital. Hartlake Vector memproses gambar dalam kotak-kotak, di mana dalam satu kotak terdapat berapa piksel. Per kotak itu pun kemudian diproses dan didapatkan perbedaan nilai yang menandakan daerah gelap dan terang. Nilai-nilai inilah yang nantinya dijadikan dasar dalam image processing. Yang kedua ada integral image, berfungsi untuk menentukan ada atau tidaknya dari ratusan fitur pada sebuah gambar dan pada skala yang berbeda secara efisien digunakan. Boosting merupakan meta algoritma dalam machine learning untuk melakukan supervising learning. Ada boost merupakan salah satu algoritma boosting yang berfungsi untuk melakukan pemilihan fitur-fitur dalam jumlah banyak dengan hanya memilih fitur-fitur tertentu. Yang terakhir ada cascade classifier. Adalah sebuah metode untuk mengkombinasikan classifier yang kompleks dalam sebuah struktur bertingkat yang dapat meningkatkan kecepatan pendekatan objek dengan memfokuskan pada daerah citra yang berpeluang saja. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan manualnya. Extract feature dengan HR like filter. Feature sama dengan jumlah nilai piksel di putih kurang jumlah nilai piksel di hitam. Basis ukuran face yang dievaluasi adalah 24 kali 24. Di basis ukuran 24 kali 24 tersebut, ada sekitar 160.000 kemungkinan bentuk HR like filter. Jadi ada sekitar 160.000 features yang dievaluasi 12 ukuran face dengan skala 1,25. Next, Mas. Perhitungan manual integral image. Contoh, kita ingin menghitung nilai piksel di D.
luas D sama dengan titik 4 dikurang titik 2 dikurangi titik 3 ditambah titik 1. Next, Mas. Viola Jones detail algoritma. Untuk extract feature itu diklasifikasikan berdasarkan feature. Ada 2 yaitu wajah dan bukan wajah. Untuk di extract feature sendiri, yang pertama ubah menjadi integral image. Yang kedua extract feature dengan HR like feature. Untuk diklasifikasikan berdasarkan feature sendiri itu diklasifikasikan dengan ada boost, lalu menggunakan sistem cascade agar lebih cepat. Next, mungkin dilanjutkan teman saya. Oke. Ini merupakan perhitungan manual dari klarifikasi dengan ada bus ini intuisi matematisnya. Jadi langkahnya yang pertama itu ada training work classifier dengan nilai H itu hipotesis. Yang kedua, pilih error paling kecil. Lalu yang ketiga itu beri bobot alpha T untuk klarifikasi tersebut. Jadi bobot sama dengan 0 saat error sama dengan 0,5. Bobot plus saat error kurang dari 0,5. Bobot min saat error lebih dari 0,5. Langkah yang keempat itu beri bobot data training dengan persamaan berikut. Jika tebakan classifier dengan Y sama dengan min 1, H sama dengan min 1, atau Y sama dengan min 1, H sama dengan min 1, maka nilai di dalam exposure negatif. Hasil bobotnya akan kurang dari 1 atau mengecil. Jika tebakan salah, nilai dalam exposure akan positif. Hasilnya bobotnya akan lebih dari 1 atau membesar. Lalu perhitungan manualnya lagi ada boost pada Viola Jones. Hipotesisnya dibatasi menggunakan single fitur. Pilih salah satu fitur yang paling bagus bisa memisahkan phase versus non-phase. Errornya paling kecil. Hipotesis cari threshold-nya. Nah, itu hanya itu hipotesis. X-nya itu subwindow image 24x24. F-nya itu nilai fitur dari hairlight fitur. Lalu ada threshold, terus P-nya itu polarity. Lalu cascade classifier-nya itu untuk mempercepat prosesnya. Jadi total ada 6.060 fitur yang digunakan dari 38 cascade per image. Rata-rata per subwindow hanya 8 fitur saja. Cascade 1, 2, 3, 4, 5 menggunakan 2, 10, 25, 25, 50 fitur. Cascade 1 reject non-phase 50% dan hampir 100% phase tertebak benar. Cascade 2 reject 80% dan hampir 100% phase tertebak benar. Nah, ini cara training cascade player. Train menggunakan ada boost. Tentukan rate detection false positifnya, misal rate detection 90% dan rata false positif order 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 6. Sesuai rumus di samping, misal kita menggunakan 10 cascade, maka per cascade detection sama dengan 0,99 pangkat 10 atau disederhanakan isomorphism 0,9 red false positif sama dengan 30% atau 0,30 pangkat 10 disederhanakan 6 kali 10 pangkat min 6. Training cascade setelahnya menggunakan autopilot cascade sebelumnya sehingga datanya lebih susah untuk diklarifikasikan. Dan ini setelah ini ada demo yang akan dilakukan. Teman saya mungkin bisa melakukan share screen. Mas Domas, monggo share screen-nya. Baik, ini sudah share screen. Lalu untuk programnya seperti ini. Include file-file yang dibutuhkan. Lalu menggunakan namespace 2 ini std dan cv. Lalu untuk foto yang dimasukkan dari sini face 1. Lalu
cascade classifier face underscore cascade dibuka melalui file yang berada di sini. Hard cascade underscore frontal face underscore default.xml. Selanjutnya seperti ini. Lalu untuk tampilan yang akan ditampilkan nanti muncul tulisan detected face dan gambar yang diinputkan tadi. Lalu dicoba. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Terdeteksi wajah seperti ini. Lalu kalau mau ganti foto bagaimana? Kita coba ganti foto ke face 2. Di save, lalu start. Nah, ini foto yang sudah muncul dan wajah sudah terdeteksi. Selanjutnya bantu. Atau sudah cukup Mas Domas? Sudah cukup sepertinya. Oke, itu mungkin dari demo yang dilakukan dari kelompok kita untuk melakukan pengenalan dengan wajah dengan metode Viola Jones. Mungkin itu sekian dari yang dapat kita presentasikan untuk yang dapat dijabarkan untuk video presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat buat teman-teman, jaga kesehatan, jaga kondisi badan, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.